Hai semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Video ini dibuat untuk UAS mata kuliah Sejarah Aliran Perspektif Psikologi dengan saya Aulia Artarina. Kenalkan, nama saya Tera, kami dari kelas A2.2 dengan dosen pengampu Ibu Herliani Isnaini M.Psi Psikologi. Sebelum itu, mari kita mengenal apa sih behaviorisme itu. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa untuk mengaji perilaku individu harus dilakukan terhadap setiap aktivitas individu yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotesis yang terjadi dalam diri individu. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai pembelajaran dalam kaitannya dengan peristiwa-peristiwa di lingkungan. Teori behaviorisme merupakan penekanan pada keadaan lingkungan yang berkaitan erat dalam proses pembelajaran. Teori behaviorisme merupakan teori psikologi yang materi kajiannya adalah perilaku yang tidak berhubungan dengan kesadaran atau struktur mental. Nah, teori ini mengabaikan aspek internal seperti pikiran dan perasaan karena tidak dapat diamati dan lebih fokus pada stimulus yang mempengaruhi organisme serta responnya. Yang pertama yaitu percobaan Jacques Lab adalah eksperimen ilmiah yang menunjukkan bahwa perilaku hewan merupakan respon otomatis terhadap rangsangan lingkungan, bukan hasil kehendak atau kesadaran. Ia meneliti tropisme, yaitu gerakan menuju atau menjauhi rangsangan seperti cahaya atau zat kimia pada hewan sederhana, dan berhasil menunjukkan bahwa perilaku ini bisa dijelaskan secara mekanistik. Loeb juga dikenal karena berhasil menginduksi partenogenesis buatan, yaitu pembuatan tanpa sperma pada landak laut. Oke, kita akan membahas salah satu eksperimen Loeb yang dikenal melibatkan pengaruh cahaya pada larva serangga. Ia menemukan bahwa larva bergerak menuju atau menjauhi cahaya tergantung pada intensitas dan sudut datangnya cahaya. Ia menafsirkan ini sebagai contoh tropisme, yaitu respon otomatis yang dikendalikan oleh faktor fisik dan kimia. Selanjutnya, kita akan membahas percobaan Edward Lee Thorndike adalah eksperimen psikolog awal yang menunjukkan bagaimana hewan belajar melalui proses coba-coba atau trial and error. Dalam percobaannya, Thorndike menempatkan kucing lapar ke dalam kotak teka-teki atau puzzle box yang hanya bisa dibuka jika kucing melakukan tindakan tertentu seperti menarik tuas. Di luar kotak, terdapat makanan sebagai motivasi. Awalnya kucing bertindak secara acak, namun setelah beberapa kali percobaan, ia belajar mengulangi tindakan yang benar untuk keluar lebih cepat. Dari percobaan ini, Thorndike merumuskan dua prinsip penting dalam teori koneksionisme, yaitu law of effect atau hukum efek, yang menyatakan bahwa perilaku yang menghasilkan konsekuensi menyenangkan akan cenderung diulang, dan law of exercise yaitu hukum latihan yang menyatakan bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat jika sering dilakukan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kucing belajar membuka jalan menuju makanan. Jadi seekor kucing di situ sedang lapar dan dihadapkan pada tantangan. Makanan ada di depannya tetapi terhalang oleh tuas. Awalnya kucing ini hanya diam saja namun belum berhasil mendekati makanannya. Tanpa sengaja ia menyentuh salah satu bagian tuas, tiba-tiba makanan jatuh di depannya. Disimpulkan, kucing belajar bahwa tindakan tertentu menghasilkan makanan. Itulah hukum efek. Semakin sering ia mengulang tindakan yang benar, semakin cepat ia mencapai hasil. Ini yang disebut hukum latihan. Saat kucing dalam keadaan lapar dan siap, ia lebih fokus dan cepat belajar sesuai dengan hukum kesiapan. Melalui pengalaman dan pengulangan, inilah cara kucing dan kita belajar menurut Thorndike. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pemikiran dan percobaan Ivan Petrovich Pavlov. Nah, percobaan Pavlov yang paling terkenal yaitu melibatkan anjing, makanan, dan bel. Sebelum pengondisian atau netral, bel, stimulus netral, tidak ada respon yang signifikan. Makanan, stimulus tak terkondisi, akan menjadi air liur, respon yang terkondisi. Selama pengondisian, bel dibunyikan bersamaan atau sesaat sebelum makanan disajikan. Proses ini diulangi beberapa kali. Setelah pengondisian, bel, stimulus terkondisi, akan menjadi air liur, respon terkondisi. Dalam percobaan ini, anjing belajar mengasosiasikan bel dengan makanan. Awalnya, bel adalah stimulus netral yang tidak memicu respon air liur. Namun, setelah dipasangkan berulang kali dengan makanan, bel menjadi stimulus terkondisi yang mampu memicu respon air liur, yang kemudian disebut sebagai respon terkondisi.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode dan pokok kajian behaviorisme. Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif. Berikut adalah metode utama yang dapat digunakan dalam behaviorisme. Yang pertama yaitu observasi terkendali. Metode ini melibatkan pengamatan perilaku dalam lingkungan yang dikendalikan secara ketat. Tujuannya adalah untuk mengisolasi variabel-variabel tertentu yang mempengaruhi perilaku. Contoh, mengamati bagaimana tikus belajar menekan tuas dalam kotak Skinner untuk mendapatkan makanan. 2. Eksperimen. Eksperimen adalah inti dari pendekatan behavioristik. Peneliti memanipulasi variabel independen atau faktor yang diubah untuk melihat efeknya pada variabel dependen atau perilaku yang diukur. Kelompok kontrol digunakan sebagai pembanding untuk melihat apakah perubahan perilaku disebabkan oleh manipulasi variabel independen. Contoh, membandingkan kecepatan belajar antara kelompok yang diberi hadiah reinforcement dan kelompok yang tidak diberi hadiah. Ketiga yaitu pengkondisian. Metode ini melibatkan pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon. Ada dua jenis utama pengkondisian. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik, classical conditioning, yaitu belajar melalui asosiasi antara stimulus netral dengan stimulus yang menghasilkan respon alami, seperti dalam eksperimen Pavlov dengan anjing. Yang kedua yaitu pengkondisian operant conditioning, yaitu belajar melalui konsekuensi dari perilaku atau hadiah. Yang keempat yaitu tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan atau respon tertentu. Tes ini dirancang untuk mengukur perilaku secara objektif dan kuantitatif. Contoh, menggunakan tes untuk mengukur seberapa cepat seseorang dapat mempelajari daftar kata baru setelah diberikan pelatihan. 5 yaitu laporan verbal. Meskipun behaviorisme menekankan pada perilaku yang dapat diamati, laporan verbal seperti wawancara ataupun kuesioner kadang-kadang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengalaman atau persepsi subjek. Namun, data dari laporan verbal harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan diverifikasi dengan metode lain. Pendekatan behaviorisme. Behaviorisme memiliki beberapa pokok kajian utama. Yang pertama, perilaku yang dapat diamati. Ini berfokus pada perilaku yang dapat dilihat dan diukur secara objektif. Proses mental internal seperti pikiran, emosi, atau motivasi dianggap kurang penting atau sulit untuk dipelajari secara ilmiah. 2 yaitu belajar atau learning. Bagaimana perilaku dipelajari melalui pengalaman. Pengkondisian klasik dan operan adalah mekanisme utama dalam belajar. Perubahan perilaku adalah hasil dari asosiasi antara stimulus dan respon atau konsekuensi dari perilaku. Bahas tentang kritik terhadap behaviorisme. Behaviorisme kesulitan menjelaskan perilaku kompleks seperti bahasa, pemecahan masalah, dan kreativitas. Beberapa perilaku muncul tanpa adanya penguatan langsung dari lingkungan. Ini menunjukkan bahwa ada faktor lain seperti faktor genetik dan faktor kognitif yang berperan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kontribusi behaviorisme. Meskipun ada banyak kritik, behaviorisme tetap memberikan kontribusi penting dalam pemahaman kita tentang pembelajaran dan perilaku. Pengkondisian klasik dan operan adalah konsep penting yang masih digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, terapi, dan pelatihan hewan.